Begitu bumi dibelah menjadi dua, hampir semua makhluk hidup akan mati. Bencana yang belum pernah ditayangkan di bioskop akan dimulai. Atmosfer rusak, medan magnet berubah, dan lanskap planet ini akan sama sekali berbeda. Tapi planet ini akan terbarui sepenuhnya, dan kehidupan akan terlahir kembali dari abu, layaknya burung phoenix. Dibutuhkan laser super kuat untuk membelah planet ini. Laser seperti itu harus menerima pasokan energi langsung dari matahari. Senjata itu memasuki ruang angkasa dengan roket puluhan ribu kilometer di atas dunia kita. Lalu, begitu laser tiba di tujuan, ia terbuka lebar untuk memaparkan lempengan-lempengan panel surya. Laser itu menyerap dan memusatkan sinar matahari. Lalu, sinar energi kuat berdiameter setara beberapa kota ditembakkan ke bagian tengah planet. Samudera yang ditembus oleh sinar yang bersuhu tinggi itu akan mendidih dan menguap menjadi awan petir yang tebal di langit. Angin kencang menggiring awan ini ke atas semua benua. Hujan lebat turun, yang tidak hanya membanjiri berbagai kota, tapi juga semua negara. Ketika lempeng tektonik bergeser, terjadilah banyak tsunami. Gelombang-gelombang raksasa menerjang pantai. Bumi terbelah menjadi dua, dan ini baru permulaan. Struktur bumi, atau lebih tepatnya masing-masing paruh bumi, berubah. Gempa bumi kuat terjadi di seluruh dunia. Bencana terburuk terjadi di dekat garis patahan. Miliaran ton tanah berhamburan. Tanah longsor raksasa menyeret berbagai kota ke bawah. Banyak bongkahan tanah berukuran ribuan kilometer terlontar menjauh dari planet kita. Semua makhluk hidup yang ada di bongkahan tanah tersebut berterbangan menuju angkasa luar. Pecahan-pecahan bumi lain mendarat di belahan bumi yang paling dekat dengan posisinya. Bayangkan sebuah batuan raksasa seukuran sebuah kota jatuh dari langit. Dan akan ada ratusan atau ribuan batuan semacam itu. Mereka yang tinggal jauh dari tempat yang terpotong berpeluang untuk selamat. Namun, di tempat yang jauh dari bagian bumi yang terpotong sekalipun, gempa bumi akan menghancurkan rumah-rumah. Bulan juga akan mulai melontarkan pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan yang tampak seperti hujan meteor ini akan jatuh di kedua potongan bumi, sehingga menimbulkan ledakan dahsyat. Ledakan ini akan menimbulkan kebakaran. Langit akan tertutup oleh abu, dan sebelum debunya mengendap, kita tidak akan bisa melihat matahari. Kedua potongan bumi itu saling menjauh satu sama lain. Pusat bumi kita yang merah membara tepat berada di tengah-tengah di antara kedua potongan bumi. Inilah inti bumi, yang terdiri atas logam cair. Setiap potongan inti bumi ini memancarkan energi sebanding dengan sebuah bintang. Di antara kedua belahan planet itu, terbentuk sebuah lapisan yang sangat panas. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan di sana. Objek apapun yang jatuh ke area ini akan segera berubah menjadi abu. Massa inti bumi lebih besar dari massa tanah, sehingga tingkat gravitasi lebih tinggi. Inti tersebut menyedot apa saja yang mendekatinya. Kamu tidak bisa bepergian dari satu bagian bumi ke bagian lainnya. Gravitasi inti bumi menarik pesawat ulang-alik manapun. Masing-masing belahan bumi sekarang hidup sendiri-sendiri. Biasanya, inti yang berada di dalam planet kita berotasi dan membentuk medan magnet bumi. Medan magnet ini adalah perisai yang melindungi kita dari matahari dan ruang angkasa. Jika perisai ini rusak, radiasi matahari dan kosmik akan menembus atmosfer. Karena inti bumi sekarang terbagi menjadi dua, medan magnet bumi menjadi tidak stabil. Listrik mulai padam di kedua bagian bumi. Microwave, TV, pemanas air, lampu lalu lintas, komputer, semuanya menjadi rusak. Layar laptop atau ponselmu mulai berkedip-kedip lantas mati. Video mungkin berhenti, baterai habis dan mengisi ulang dalam sedetik. Satelit-satelit berhenti bekerja, yang artinya tidak akan ada lagi GPS. Gelombang radio frekuensi tinggi yang digunakan untuk komunikasi juga berhenti bekerja, yang artinya kamu tidak bisa menelepon dan mengirim pesan. Faktanya, semua pembangkit tenaga listrik mungkin tenggelam ke bawah tanah atau mengalami kebanjiran karena banyaknya gempa bumi. Sehingga kemungkinan tidak akan ada listrik sama sekali. Sebagian orang sensitif terhadap badai matahari sehingga menderita sakit kepala parah. Ketika medan magnet rusak, orang-orang serta hewan yang selamat akan menderita migrain hebat. Para ilmuwan harus menemukan helm khusus untuk melindungi manusia dari matahari. Agar terlindungi sepenuhnya, orang harus tinggal di kota-kota bawah tanah. Jarum kompas tidak lagi menunjuk arah utara. Ia hanya berputar tak tentu arah. Burung-burung menjadi kebingungan.
Mereka tidak tahu harus terbang kemana untuk menunggu musim dingin. Karena bagi mereka, sudah tidak ada arah selatan. Semua hewan berhenti bermigrasi. Di langit, pesawat tidak dapat bernavigasi. Tanaman dan bunga-bunga tidak bisa tumbuh dengan wajar karena meningkatnya radiasi matahari. Hewan ternak tidak cukup makan. Mutu produk-produk memburuk, paceklik pun terjadi. Tujuan utama manusia pada masing-masing potongan bumi adalah bertahan hidup. Di beberapa tempat yang lebih dekat dengan patahan, atmosfer bumi rusak sama sekali. Kondisi di sana hampir menyerupai kondisi di ruang angkasa. Tidak ada udara maupun panas. Hanya dengan pakaian ruang angkasalah, kamu dapat tinggal di wilayah ini. Sayangnya, kamu tidak akan bisa meloncat atau terbang, karena gravitasi masih berfungsi. Di samping itu, gravitasilah yang menjadi penyelamat planet kita. Kedua bagian bumi itu tidak akan terbang menjauh satu sama lain karena adanya kekuatan gravitasi. Alih-alih, mereka akan berputar dan mulai saling tarik-menarik. Dalam waktu 100.000 tahun, kedua bagian planet itu akan menyatu sekali lagi dan bumi akan sama sekali terbarui. Karena inti bumi adalah logam cair, maka ia akan kembali menjadi satu pusat yang tunggal. Tapi, dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi bebatuan padat dari kedua potongan bumi itu untuk menyatu. Bekas goresan akan terbentuk di sepanjang patahan. Goresan itu akan ditumbuhi oleh hutan-hutan dan dibanjiri oleh lautan. Tapi akan ada banyak gempa kuat di beberapa tempat di dekatnya. Sampai saat ini, semua makhluk hidup mungkin telah musnah. Kondisi di planet kita kira-kira sama dengan 4,5 miliar tahun lalu. Lautan dan samudera mendidih. Petir menyambar di mana-mana, lempeng-lempeng tektonik berubah bentuk, dan lava mengalir dari gunung berapi dalam aliran yang deras. Bumi tampak seperti sebuah periuk besar yang mendidih, yang lambat laun terbentuk kehidupan di dalamnya. Karena ukuran bumi telah berkurang dan intinya tidak begitu banyak berubah, gravitasinya akan berbeda. Di darat, akan lebih sulit bagi orang biasa untuk berjalan. Berat badan mereka akan bertambah. Dalam kondisi seperti itu, kehidupan baru yang tidak dikenal sebelumnya akan tercipta. Sekarang ini, atmosfer dan lautan dunia tercemar, populasi manusia bertambah, dan gletser mencair. Di masa depan, semuanya akan jauh lebih buruk bagi planet kita. Dalam waktu 1000 tahun, ketika manusia telah menguasai perjalanan ke ruang angkasa, mungkin kita memutuskan untuk mengubah tempat tinggal kita. Kita akan mulai mencari planet-planet lain yang menyerupai bumi, dan mungkin kita akan menemukan sesuatu. Tapi tidak ada yang bisa menyamai rumah kita yang pertama, dan manusia memutuskan untuk menyembuhkannya. Mungkin kita akan sampai pada gagasan untuk membagi bumi menjadi dua dan tinggal di satu bagian. Dan setelah 100.000 tahun, kita bisa kembali ke rumah baru yang sehat. Bagaimana jika seandainya kita membagi planet-planet lain? Karena tidak punya medan magnet, mereka tidak akan begitu terdampak. Misalnya, Venus dan Mars tidak punya lautan, samudra dan danau-danau. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa mereka sama sekali kering karena medan magnet telah hilang dari sana. Ini akan menghancurkan seluruh atmosfer planet-planet itu. Angin matahari bertiup melintasi permukaan mereka dengan kekuatan yang sangat besar sehingga mengeringkan seluruh cairannya. Atmosfer bumi memantulkan angin ini, jadi syukurlah kita aman. Tidak akan ada bencana berarti di planet lain, kecuali gempa. Seperti halnya bumi, kedua bagian dari masing-masing planet itu akan berputar begitu saja sampai mereka menyatu sekali lagi.